Salam bertemu kembali teman-teman Bio 38. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hasil survei awal yang sudah Anda isi kuesionernya. Terdapat 10 mahasiswa yang mengisi, walaupun ada kesalahan saya mengirim, tetapi hanya Bio 38 peserta mata kuliah SPB yang dihitung. Jadi ini nama-namanya. Kemudian, kalau kita lihat pertanyaan pertama, kemampuan Anda dalam menyusun judul rencana penelitian yang ringkas dan mencerminkan fokus penelitian hampir sebagian besar atau 60% menyatakan cukup. Saudara sekalian, poin dari kriteria ini adalah sebagai berikut. Jadi kalau buruk 1, sangat kurang 2, kurang 3, lalu 5 cukup, 6 baik, dan 7 sangat baik. Jadi kriterianya cukup. Lalu yang ada yang merasa baik sudah 20%, tapi ada juga yang merasa kurang sekitar 20%. Nah, demikian juga dengan kemampuan dalam menyusun proposal yang kreatif, gagasan yang orisinil dan bermanfaat. Turun sedikit, sekitar 50% mengatakan cukup, tetapi ada 30% yang menyatakan kurang. Dan ada 20% menyatakan baik. Nah, data ini nanti semuanya bisa kita lihat. Ini adalah pengakuan peserta SPB atau mahasiswa dalam menyusun proposal. Nah, tentu kemampuan realnya nanti dilihat dari proposal hasilnya. Gitu ya. Baik, kemudian kemampuan dalam menyusun rumusan masalah yang fokus dan atraktif. Nah, ini yang kurang makin meningkat, 40%. Sama dengan merasa yang cukup, tapi ada juga yang merasa baik 20%, berarti 2 orang kira-kira dari 10 ya. Lalu kemampuan dalam menyusun tinjauan pustaka berdasarkan sumber primer baru dan relevan. Nah, ini yang cukup meningkat menjadi 70%. Lalu yang merasa baik ada 1 orang kalau salah, kemudian yang kurang ada 2 orang. Kemudian berikut kemampuan dalam menyusun metode penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dari 10 orang, 6 itu menyatakan cukup. Lalu yang baik itu ada 2, kemudian sangat kurang ada 1 orang. Nah, nanti kita lihat datanya ya. Kemudian kemampuan dalam menyusun rencana penelitian yang berpotensi dipublikasikan dalam artikel ilmiah. Artinya ini adalah rencana penelitian yang menarik, kemudian ada inovasi dan gagasannya kreatif. Ya, kurang 60%, jadi 6 orang merasa kurang. Baik ada 2 orang. Ya, kemudian cukup ada 2 orang juga atau 20%. Berikut kemampuan dalam menyusun jadwal penelitian yang lengkap. Nah, ini kurang 70%. Maaf, cukup 70%. Lalu tetap ada yang baik, ada 2 orang, ada 20%, dan kurang ada 10%. Kemampuan dalam merinci anggaran yang lengkap jelas. Aduh, maaf ini double ini ya. Jadi maaf, anggaran tadi jadwal. Jadi anggaran ini yang cukup ada separuh, jadi 5 orang. Lalu yang kurang 4 orang, 40%. Lalu 1% baik. Kemampuan dalam menilai proposal sendiri atau teman sesuai dengan kriteria proposal di atas. Kurang, cukup banyak ya, 60%. Jadi menilai ternyata lebih sulit dibanding dengan menyusun begitu. Kemampuan dalam menyusun daftar pustaka. Ini yang mengejutkan, ini adalah 50%. Yang merasa mampu atau baik dalam menyusun daftar pustaka apa Six Style Edition. Dan ini sebetulnya pekerjaan yang perlu kecermatan dan kehati-hatian. Nanti kita lihat hasil yang sesungguhnya. Kemudian terkait dengan seminar, perlu media. 1 adalah PowerPoint. Dan 50% baik. Lalu
40% cukup, jadi ini hampir kemudian 10% kurang. Jadi hampir 50-50 antara yang baik dengan cukup dan kurang. Presentasi, nah, ini yang sudah sering sebetulnya ini dilakukan. Sebagian atau 6 orang merasa cukup, lalu ada yang merasa baik 2, kemudian sangat kurang 2. Nah, moderator, nah ini hanya 2 pilihan ya. Jadi baik dan cukup. Jadi ada yang mengaku baik, kemudian ada cukup. Nah, ini menjadi tantangan kita pada saat kita menjadi moderator dalam pembelajaran secara daring atau online. Nanti kita lihat bagaimana model selanjutnya. Menjadi notulis, buat catatan-catatan ringkas dan padat terkait dengan presentasi dan diskusi. Ini baik, ada 4 orang untuk 40%, nah, cukup ada 40%, jadi kurang 20%. Jadi ada 8 orang atau 80% itu berada dalam skala cukup dan baik. Saya kira cukup bagus ya. Dalam menilai, sekarang menilai secara proposal ya, cukup 60%, kemudian baik 30%, jadi hampir 90%. 9 dari 10 orang itu berada dalam area cukup dan baik. Nah, demikian saudara sekalian, jadi ini adalah gambaran survei awal pengakuan. Jadi survei awal adalah pengakuan responden, atau dalam konteks ini saudara sekalian terhadap persiapan atau terkait dengan perkuliahan kita seminar pendidikan biologi. Tentu data ini sangat menarik disampaikan dalam bentuk pie chart, tetapi juga sebagaimana biasa kita juga bisa melihat dengan Google Form ini dalam bentuk Excel ya, dalam bentuk Excel tinggal klik. Jadi kalau Anda menggunakan Google Form, nah ini datanya ya. Jadi ini datanya, ini nomor 1 sebetulnya harus dihapus ya, karena ini tercampur, maksudnya tercampur dengan data yang harus dihilangkan seperti nah, nomor 2 itu, nomor 2 ini harusnya tidak ada nih ya. Perlu kita hilangkan. Demikian juga nomor 16. Dan ini harus di copy paste, disimpan baru bisa diedit. Nah, ini tentunya akan memudahkan kita. Ya, tinggal nanti mengganti. Kalau buruk dengan 1, kurang dengan 2 dan seterusnya. Harus sangat buruk dengan 1, tergantung dari kriteria yang dibuat. Nah, demikian hasil survei awal, dan nanti akan disesuaikan dengan kemampuan real Anda dengan tes dan kemudian atau dengan proposal dan presentasi, dan kemudian dengan survei akhir. Nah, di samping untuk mengevaluasi, tentunya tujuannya adalah juga memberikan pembelajaran bagi kamu dan kami juga bagaimana kita bisa menggunakan beberapa instrumen dalam mengevaluasi pembelajaran. Jadi dalam konteks ini adalah survei, dan nanti kita menggunakan proposal sendiri atau dokumen asli, ya, otentik, kemudian dengan mengevaluasi ya, dengan rubrik dan sebagainya. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan, dan sekali lagi selamat untuk mengikuti perkuliahan SPB selanjutnya. Berharap kita tetap sehat, selamat, bahagia, dan damai. Terima kasih.